Selamat siang, Ibu Apin dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang Kopi Soul. Perkenalkan, nama saya Renner Teguh sebagai moderator, dan di sini ada teman-teman saya, yaitu yang pertama Laura Laurencia, Napoleon Bintang, Stephanie Natasha, Elizabeth Iskandar, Regina Yudia, Vanessa Christina, Jessie Cia, dan saya sendiri. Selamat menyimak. Nah, pertama-tama itu ada profil usaha. Profil usaha di Kopi Soul ini yaitu usaha yang kami lakukan adalah merupakan usaha dalam bidang perdagangan yang menjual kopi. Kopi Soul merupakan suatu usaha kedai kopi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Pekoman, Bener Lampung. Kopi Soul menggunakan bahan kopi bubuk yang dipadukan dengan susu UHT dan pendukung rasa lainnya. Selanjutnya ada struktur organisasi dari Kopi Soul, yaitu pemilik usaha, selanjutnya ada manajer, terus dibagi menjadi 3, yaitu kasir, pelayan, dan barista. Selanjutnya, budaya perusahaan di kedai kopi kami adalah yang pertama, tradisional modern. Kopi berasal dari Lampung dan berorientasi pada minat pelanggan. Yang kedua, mengutamakan pelanggan. Memberikan pelayanan semaksimal mungkin pada pelanggan, mengutamakan kebersihan produk serta tempat. Yang ketiga, profesionalisme. Bertanggung jawab, menguasai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan produk terbaik. Selanjutnya ada integritas, mengutamakan kejujuran, kedisiplinan, dan komitmen untuk membangun kepercayaan pelanggan. Yang terakhir, kompak, kerjasama tim dan karyawan yang baik, serta bertanggung jawab pada pekerjaannya. Pengamatan lingkungan, ada analisis internal. Yang pertama, sumber daya alam, kopi. Bahan utama dari usaha kami adalah biji kopi. Kopi yang kami gunakan berupa kopi bubuk. Kopi bubuk adalah biji kopi yang sudah diolah dan digiling halus dalam bentuk butiran-butiran kecil, sehingga mudah disentuh dengan air panas kemudian dikonsumsi. Kopi bubuk yang kami gunakan sudah diolah oleh salah satu pabrik di Lampung, sehingga tidak membutuhkan banyak biaya transportasi ke lokasinya yang dekat. Selanjutnya susu, kami bekerja sama dengan salah satu toko untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan budget Kopi Soul. Susu yang kami gunakan adalah merek Diamond dengan kisaran harga Rp19.000. Selanjutnya ada gula aren. Kami memproduksi gula aren sendiri dengan mencairkan dengan cara 1:1. Contohnya 100 gram gula aren dengan 100 ml air. Selanjutnya ada butterscotch. Untuk rasa ini kami mengambil dengan toko yang sama dengan toko susu dari merek Diamond. Yang kedua ada sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusia kami tidak merekrut karyawan untuk mengurangi biaya di Kopi Soul, karena usaha ini didirikan oleh beberapa orang sehingga kami mengelolanya sendiri. Yang ketiga ada struktur. Kopi Soul tidak memiliki karyawan untuk mengurangi biaya dan usaha ini didirikan oleh beberapa orang sehingga sudah cukup memenuhi. Kami melakukannya bersama-sama dengan membagi rata pekerjaan yang sedang dibutuhkan. Dengan kerjasama dan komunikasi yang baik, Kopi Soul kami kelola dengan baik. 4. Budaya. Kopi merupakan nasi bumi yang melimpah di Indonesia dan memiliki banyak khasiat bagi mereka yang mengonsumsinya. Dan yang biasa orang ketahui adalah kopi dapat menyegarkan tubuh dan tidak mudah ngantuk karena memiliki zat kafein. Oleh karena itu banyak orang yang mengonsumsi kopi ini. Maka dari itu dapat kita manfaatkan selera masyarakat ini untuk menjadi sebuah peluang bisnis yang menguntungkan. Selain itu, tingkat stres yang semakin meningkat dan pergeseran budaya membuat kopi semakin diminati masyarakat. Analisis eksternal. Yang pertama ada lingkungan kerja. Dalam menjalani usaha ini, untuk mempermudah proses produksi, kami melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yang mengelola kopi dan susu.
Kami mengambil bahan baku dari supplier yang memiliki produk yang berkualitas dan sudah terbukti kualitasnya, sehingga dapat menyajikan produk yang kualitasnya dan tidak mengecewakan konsumen. Kopiso menargetkan semua kalangan dan memfokuskan kalangan anak muda dan mahasiswa dengan harga yang terjangkau tetapi tidak mengesampingkan kualitas. Selanjutnya di lingkungan sosial. Lingkungan sosial Kopisol memiliki harga yang terjangkau, yang merupakan salah satu strategi perusahaan kami dengan harga yang terjangkau. Harga yang mampu diraih oleh semua kalangan, tetapi masih memperhatikan kualitas dari produk yang kami kelola dengan baik dan sumber bahan baku yang kami peroleh dari produsen kopi dan minuman yang sudah terjamin baik kesehatan maupun kebersihan produk. Selanjutnya ada faktor strategis. Yang pertama ada harga yang terjangkau. Harga yang terjangkau merupakan salah satu strategi dari usaha kami sehingga Kopisol dapat dinikmati dari semua kalangan. Yang kedua ada kualitas produk yang baik. Rasa dan kualitas produk tidak dapat kami hiraukan sehingga kami memilih sumber bahan baku yang sudah terjamin kualitas maupun kesehatan dan kebersihan dari produk tersebut. Selanjutnya ada lokasi yang strategis. Dengan adanya pandemi di tengah kita beberapa bulan ini, kami menjual Kopisol melalui online atau media sosial untuk tempat promosi, sehingga konsumen dapat dengan mudah memesan dan mendapatkan produk melalui layanan pesan antar. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama, strengths atau kekuatan. Harga yang terjangkau di kalangan masyarakat, tepatnya berada di pusat kota, sehingga banyak orang yang mampir untuk minum kopi. Yang kedua, kualitas terbaik dan sangat terjamin baik kesehatan atau kebersihan dari produk itu sendiri. Kopi yang disajikan mempunyai rasa dan aroma yang sangat khas sehingga dapat memikat hati para pelanggan. Pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan produk kami karena lokasi kedai kami yang strategis. Usaha ini adalah usaha bersama teman sehingga tidak perlu membuka lowongan untuk karyawan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Keberadaan bahan baku yang baik dan berkualitas sangat minim, sehingga harus teliti dalam memilih bahan-bahan untuk produk kopi. Yang kedua, sebagian masyarakat tidak menyukai kopi karena mereka menganggap kopi adalah salah satu minuman yang kurang menyehatkan. Bagi pemula minum kopi, kopi dapat menyebabkan insomnia atau sulit tidur pada malam hari. Tempat kedai kopi yang tidak terlalu luas, dan struktur organisasi yang belum pasti. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Minat masyarakat, terutama anak muda dan bapak-bapak, sangat tinggi terhadap kopi memberikan peluang yang besar. Lalu permintaan pasar yang selalu meningkat. Kopi mempunyai banyak varian rasa, sehingga pelanggan tidak akan bosan untuk minum kopi. Kopi dapat membuat masyarakat lebih bersemangat dalam menjalani kesehariannya, karena kopi adalah minuman yang menyegarkan. Yang terakhir, adanya hubungan yang baik antar komunitas lain sehingga dapat menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya ada threat atau ancaman, yaitu muncul produk baru yang lebih unggul, harga bahan baku yang tidak stabil, adanya pesaing yang lebih dikenal masyarakat, masa panen kopi yang musiman, dan terakhir itu jenis kopi berkualitas sulit untuk didapat. Selanjutnya ada matriks prioritas masalah. Yang pertama itu di gambar itu problem impact on corporation. Di warna merah itu ada high. High itu terdiri dari 5 angka, yaitu 11, 12, 15, 16, dan 18. Selanjutnya warna kuning ada medium. Angkanya 13, 17, dan 21. Dan yang terakhir, di warna hijau itu low. Itu ada angka 20, 14, dan juga 19. Permasalahan strategis. Yang pertama, adanya hubungan yang baik dengan komunitas kuliner sehingga dapat menarik lebih banyak pelanggan. Yang kedua, ekspansi pasar di luar Bandar Lampung dapat menjadi pilihan karena belum tentu di daerah tersebut terdapat komunitas yang sama. Yang ketiga, semakin banyak event yang menarik, maka akan semakin membuka peluang para kreditur untuk berinvestasi di bisnis ini. Yang keempat, kegiatan pelayanan bergantung pada pelaksanaan event. Yang kelima, minimnya tenaga kerja yang bertanggung jawab menyebabkan sulitnya untuk menemukan tenaga kerja yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada formulasi strategi.
Isinya adalah menjadi kopi yang mampu disukai oleh konsumen yang dapat berkompetisi secara sehat dan juga mempunyai daya saing yang tinggi. Isinya, yang pertama, memberikan layanan yang berorientasi pada kepuasan konsumen. Yang kedua, menyajikan minuman yang berkualitas dengan harga terjangkau. Tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal tanpa menguras banyak kantong pelanggan. Yang kedua, untuk membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Yang ketiga, untuk mendapatkan pengalaman yang menarik dan dijadikan sebuah pelajaran untuk usaha ke depannya agar efektif dan efisien. Yang keempat, untuk melatih keterampilan dan kemampuan berorganisasi. Selanjutnya ada strategi, memberikan kualitas produk yang sebaik-baiknya, meningkatkan layanan dan kopi selalu untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Hubungan strategis dan aturan yang berlaku. Yang pertama, bahan yang digunakan untuk membuat produk kopi tersebut menggunakan bahan yang berkualitas dan tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, kopi yang dipasarkan mempunyai harga yang terjangkau dan tidak membuat pelanggan mengeluarkan biaya yang lebih. Pelayanan yang diberikan oleh pelayan adalah pelayanan yang terbaik dan tidak mengandung unsur-unsur yang tidak baik. Ada implementasi strategis. Yang pertama, program. Program itu meliputi membuat program kerjasama investasi, mengirimkan perwakilan tenaga kerja yang berprestasi dalam pelatihan, mengadakan kerjasama dengan kuliner yang ada di Bandar Lampung. Yang kedua ada prosedur, yaitu melakukan promosi produk kepada masyarakat seperti memberikan potongan harga, melakukan kerjasama dengan kuliner-kuliner lainnya, dan yang terakhir ada pelaksanaan program, yaitu mengadakan event untuk memperingati Hari Kopi Sedunia pada tanggal 1 Oktober 2020 dan dilaksanakan kedai kopi Soul di Jalan Jenderal Sudirman, Pahoman, Bandar Lampung pukul 10 sampai 22 WIB. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan dari ucapan kami. Terima kasih.